Gara-gara kemarin habis bahas game PUBG, admin jadi kepikiran sama salah satu konsol game yang masih eksis sampai saat ini. Ya, apalagi kalau bukan PlayStation. Konsol ini udah jadi bagian dari kehidupan banyak gamer, dari dulu sampai sekarang. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kalau suatu pengkhianatan justru bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa? Sejarah dunia bisnis dan teknologi penuh dengan cerita-cerita dramatis. Tapi kisah yang satu ini benar-benar bikin kita berpikir ulang soal arti perjuangan dan kegigihan. Bayangin aja, kalau PlayStation nggak pernah ada, mungkin dunia gaming nggak akan sekeren sekarang. Tapi tahukah kamu kalau PlayStation lahir dari sebuah pengkhianatan besar? Yuk kita telusuri kisah luar biasa di balik kelahiran konsol legendaris ini. Ken Kutaragi adalah seorang insinyur jenius yang bekerja di Sony sejak tahun 1970-an. Dia bukan orang sembarangan. Banyak teknologi canggih yang kita pakai sekarang, seperti LCD dan kamera digital, adalah hasil dari visinya yang jauh ke depan. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Dia adalah orang yang berani melawan arus, bahkan ketika seluruh perusahaan menentangnya. Semuanya dimulai ketika suatu sore, Kutaragi melihat putrinya bermain Nintendo Famicom. Awalnya dia senang, tapi begitu memperhatikan lebih dalam, dia cukup kecewa. Kualitas suara dan grafis Nintendo saat itu sangat terbatas. Sebagai ahli audio digital, dia sadar bahwa teknologi cartridge yang digunakan Nintendo saat itu nggak bisa berkembang lebih jauh. Dari sinilah muncul ide brilian. Bagaimana kalau game menggunakan CD-ROM? Sehingga bisa menyajikan grafis dan suara yang lebih baik. Masalahnya, saat itu Sony sama sekali nggak tertarik pada industri game. Bagi mereka, video game hanyalah tren sesaat, bahkan bisnis yang tidak layak untuk ditekuni. Tapi Kutaragi nggak menyerah. Diam-diam, dia bekerja sama dengan Nintendo untuk mengembangkan chip suara baru bernama SPC700 untuk Super Nintendo. Dan hasilnya luar biasa. Nintendo pun terkesan dengan kerja kerasnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya justru menjadi pukulan telak buat Kutaragi dan Sony. Setelah sukses mengembangkan chip suara untuk Nintendo, Kutaragi semakin yakin kalau masa depan ada di industri game. Dia pun mencoba meyakinkan bos besar Sony, Norio Oga, bahwa Sony harus terjun ke bisnis ini. Awalnya Oga menolak mentah-mentah, namun dengan gigih, Kutaragi terus mencoba, hingga akhirnya Oga mulai luluh dan mengizinkan Sony untuk berkolaborasi dengan Nintendo dalam proyek yang disebut Nintendo PlayStation. Tapi, disinilah drama besar terjadi. Pada 28 Mei tahun 1991, Sony secara resmi mengumumkan kerjasamanya dengan Nintendo di Consumer Electronics Show di Chicago, namun keesokan harinya, tanpa peringatan, Nintendo malah mengumumkan bahwa mereka membatalkan kerjasama dengan Sony dan memilih Philips sebagai mitra baru mereka. Keputusan ini seperti petir di siang bolong bagi Sony. Kutaragi yang sudah bekerja keras dan mencurahkan segalanya untuk proyek ini merasa dikhianati. Bagi banyak orang di Sony, ini adalah tanda bahwa mereka harus mundur dari bisnis game. Tapi tidak bagi Kutaragi. Dia justru melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam dan membuktikan bahwa Sony bisa lebih dari sekedar rekan bisnis Nintendo. Dengan semangat yang membara, Kutaragi kembali menghadap Norio Oga. Kali ini dia tidak lagi berbicara soal kerjasama dengan Nintendo. Dia punya rencana besar. Sony harus membuat konsol game sendiri tanpa tergantung pada siapapun. Untuk meyakinkan Oga, dia mengajukan pertanyaan yang cukup monohok. Apakah Sony akan diam saja setelah dipermalukan oleh Nintendo? Mendengar itu, Oga tersulut emosinya. Dia bangkit dari tempat duduknya dan memberikan restu penuh kepada Kutaragi untuk melanjutkan proyek ini. Maka dimulailah perjalanan PlayStation. Tim Kutaragi dipindahkan ke divisi Sony Music agar terhindar dari para petinggi Sony yang skeptis. Mereka fokus mengembangkan konsol berbasis CD-ROM dengan performa yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Dan pada 3 Desember tahun 1994, PlayStation resmi diluncurkan di Jepang. Hasilnya sukses besar.
Hanya dalam 4 tahun, PlayStation berhasil mengalahkan Nintendo 64 dan terjual dari 100 juta unit di seluruh dunia. Sony nggak berhenti di situ. Pada tahun 2000, mereka meluncurkan PlayStation 2 yang tidak hanya menjadi konsol game, tapi juga pemutar DVD. Ini membuatnya laris di luar kalangan gamer dan menjadikannya konsol terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 155 juta unit terjual. Sejak saat itu, Sony menjadi raksasa di industri game. Mereka bukan hanya sekedar pemain, tapi pemimpin pasar yang terus berinovasi dengan PlayStation 3, PlayStation 4, hingga PlayStation 5 yang kita kenal sekarang. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? PlayStation nggak akan pernah ada kalau Ken Kutaragi menyerah di tengah jalan. Dia menghadapi penolakan, bahkan pengkhianatan, tapi dia tetap maju. Begitu juga dengan Norio Oga. Tanpa kepemimpinannya yang visioner, Sony mungkin tidak akan pernah masuk ke industri game. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kegagalan dan pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru, kalau kita bisa mengolah rasa sakit dan kekecewaan menjadi bahan bakar untuk maju, hasilnya bisa luar biasa. Siapa sangka, dari rasa sakit hati, lahir sebuah revolusi di industri game yang mengubah dunia selamanya. Gimana kalau menurut kamu? Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti Kutaragi? Drop pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya Slords, dan jangan lupa tagline kita, berotak baru berontak.